kita tahapan belajar kita ini planning, analisa, design, implementation, dan maintenance. Cuma implementation dan maintenance itu tidak tidak buat aplikasi jadinya, tapi lebih difokuskan pada tentang teori-teori tambahannya. Yang kita sudah lakukan selama 1 semester ini adalah information gathering yang warna biru ini. Terus kita juga secara tidak langsung sudah bikin data dictionary. Jadi dalam suatu information gathering kan kalian dapat berbagai informasi. Nah, kalian buat data modelnya menggunakan ERD. Ada yang dimulai dari CDM sampai PDM. Nah, di CDM itu kan ada data dictionary kan. Kalau barang itu punya atribut apa saja, tipe datanya apa. Nah, itu yang dimaksud dengan data dictionary. Bahkan juga kalau seandainya pengkodean barang, digit pertama itu menandakan apa, digit kedua menandakan apa. Seperti yang saya bahas tentang KTP, masih ingat semuanya? Yang KTP kan dibagi-bagi. Masih ingat nggak tentang KTP? Nomor KTP teman-teman sekalian kan dibagi-bagi. Berapa digit depan itu tentang provinsinya, berapa digit yang berikutnya tentang kecamatannya, lalu masuk tanggal lahir kalian, DD, MM, YY, lalu di belakangnya ada 4 digit untuk menandakan bahwa kalian itu orang yang pertama lahir di kecamatan ini atau orang yang ke N yang lahir di kecamatan ini. Lalu yang berikutnya yang kita sudah lewati juga adalah desain efektif input dan output. Ini teman-teman sedang kerjakan, ya teman-teman sedang kerjakan, tolong diselesaikan. Nanti minggu depan saling tunjukin, ya, saling show. Jadi siapkan dalam bentuk PowerPoint, ya. Nanti untuk apa yang ditunjukin, Pak? Apanya? Yang ditampilin apa? Form-form yang kamu sudah buat dan skenario inputan datanya bagaimana? Inputan datanya Pak. bagaimana? Pak, ketemu sulit, Pak. Ya itu, ya 2 minggu lah. Saya kasih 2 minggu waktu ya untuk sinkron ngobrol via ini. Jadi berarti tanggal tanggal tang, tanggal 10 bisa? Ya kalau UI jadi, Pak. Tapi kalau yang isi data itu yang lama. Terus nyesuaiin bareng-bareng. Nyusun barang-barang. Ya, atur waktu aja. Ya. Saya juga nggak akan terlalu buru materi karena kita tinggal 4 materi yang harus dikejar. Nggak pernah naik. Jadi yang kuning dan orange ini orange dan ungu ini yang akan kita lalui untuk semester ini. Sedangkan yang hijau ini secara tidak langsung sudah embed ke masing-masing activity yang teman-teman lakukan. Ya. Oke. Nadif, di-mute dulu Nadif. Sorry Pak. Ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini tentang review SAD kita, tahapan belajar kita seperti apa? Sudah saya jelaskan, mungkin ada yang ingin bertanya untuk menggali lebih jauh. Berarti nanti step kita selanjutnya ini Pak ya, UI Pak ya? Yang UI, iya ini harusnya kan sudah semester lalu, saat tengah semester yang kemarin kan teman-teman sudah lakukan. Cuma nanti waktu pengumpulannya ya saya kasih keringanan sampai tanggal 10 April. Teman-teman saling berdiskusi untuk menyelesaikan desain UI dan tentang ininya. Data entry prosedur itu maksudnya nanti kalau inputnya ke UI itu seperti apa, disimpannya seperti apa. Jadi teman-teman bikin skenario-nya. Oh, oke. Jadi nanti teman-teman akan tahu, oh ternyata kita keliru desainnya. Nah, itu akan terjadi perbaikan. Itu pakai ini nggak Pak? PHP atau gimana gitu? Kalau saya lebih ke arah ininya sih, lebih ke prototype-nya. Jadi teman-teman bisa gunakan Adobe XD itu untuk menunjukkan seperti ini nanti behavior program yang kami usulkan gitu. Jadi tidak
Tapi kalau mau coba pakai program pun juga saya rasa nggak masalah gitu. Kalau memang ini bisa selesaikan dalam 2 minggu gitu. Iya, Pak. Ya, jadi saya lebih berharap ke prototype ya. Jadi kalau prototype kan yang penting bisa kalian lihat, oh ini ditekan, oh ini harus milih drop down gitu. Mhm. Ya, Iya, Pak. makanya Tapi berarti coding dikit-dikit ya Pak? kalau mau coding dikit-dikit boleh kalau ini. Tapi bukan ke arah mungkin kan coding ya, tapi lebih ke arah menunjukkan prototype pakai HTML. Kalau HTML kan nggak di coding sebenarnya, tapi markup language kan. Oh iya. Karena kalau kita ngomong coding kan nanti ngomongnya tentang logik penyimpanan datanya. Jadi saya membebaskan ke kalian kalau mau nunjukin yang seperti apa silahkan. Yang penting bukan yang seperti yang Kesia tunjukin itu kan, yang Pak Niko bagikan kan itu kan hanya berupa sketsa ya, berupa gambar 2D. Nah, yang saya butuhkan dari teman-teman itu ada bisa dirasakan feel-nya gitu loh. Oh ya, oke. Walaupun nanti di PowerPoint teman-teman tetap harus capture untuk masukkan sebagai dokumentasi pembelajaran teman-teman sekalian ya. Iya, Pak. Nah, nanti dilengkapi juga dengan skenario input datanya dan nanti bagaimana data tersebut ketika di-input disimpan ke dalam database. Nah, disimpan database, bagaimana diaksesnya kembali untuk jadi view. Seperti itu. Oke? Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Sejauh ini, aduh, ada yang masuk chatting apa ini? Melisa udah join, berarti pakai HTML terserah. Mau pakai XD, kan XD udah bisa nunjukin itunya kan, behavior aplikasinya kan. XD itu bisa kayak misalnya diklik terus dia pindah ke sana, kalau ini diklik dia pindah ke sana, itu bisa. Bisa, itu kan ada nanti waktu bikin XD kan dia kayak apa ya namanya itu ya. Iya memang nggak bisa nginput HTML-nya. XD itu kayak ada ini loh, tree-nya gitu. Nah, jadi akalin aja nanti kalau seandainya ngeklik button ini nanti hyperlink kemana gitu. Loh, Bapak tuh maunya isi database atau hyperlink? Ngisi database-nya Hyperlink nggak sih? bukan ngisi database, maksud saya itu kalian cuma ngomong nanti data yang ini akan masuk ke tabel ini gitu loh. Tidak sampai program, nggak sampai program. Ya, tuh XD bisa. Kalau mau XD kan nunjukin semacam flow-nya, flow interface-nya seperti apa gitu. Bisa paham nggak? Kalau kalian buat PowerPoint kan kalian bisa bikin hyperlink kan? Pernah buat hyperlink nggak di PowerPoint? Pernah, Pak. Iya, ya. Nah, kalau saya klik hyperlink itu kan pindah ke slide lompat, nggak perlu berurutan slide-nya kan, bisa lompat ke slide berikutnya. Pernah nggak coba kira-kira? Iya, pernah. Nah, XD pun seperti itu. Dia akan bentuk tree-nya kalau teman-teman lihat gitu. Jadi Bapak mau flow-nya aja ya? Iya, flow programnya. Makanya Ya. saya bilang prototype-nya yang masih sekedar prototype, bukan yang high fidelity, tapi yang masih low fidelity, tapi sudah cukup bagus untuk menunjukkan behavior program gitu. Karena itu bagian dari desain kan, prototyping itu. Oke? Oke, Pak. Oke. Kok pada lesu sih? Semangat, ya semangat. Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman kemarin sudah belajar. Ada yang mau cerita mungkin sudah baca-baca? Saya mau tanya Pak lebih tepatnya. Silakan Aziz. Yang di videonya Pak James yang taruh di e-learn itu Ya. bedanya apa?
bedanya bedanya car tenant sama owner car itu apa, Pak? Car tenant sama owner apa gitu? Bedanya apa, Pak? Itu di slide yang mana ya? Yang Itu video, Pak. Video, Pak. Video buat DFD, Pak. Ya. Oh. Hmm. Kok dada? Yang di e-learn, yang video ini. Ya. News.co.id. Kartenan. Itu yang kamu tanya tentang bedanya owner rent car sama kartenan ya? Ya, Pak. Kalau kartenan artinya apa? Tenan mobil. Tenan mobil. Itu yang jualan mobil nggak sih kartenan itu maksudnya? Penyedia mobilnya ya, Barang. yang Bukan. jualan, yang Yo, Lanjut. aku nangkepnya smart. Reseller, ya? kita coba cari Vendor. istilah kartenan itu apa? Oh, ini lo kudune ngerti. Vin. Aku sih memikirkan, itu antara orangnya dia itu jualan di mobil atau dia jualan mobil. Lah aku mikir lek kartenan harusnya dia jualan mobil. Jualan di mobil. Soalnya ada Ya, Nah, jualan ini di mobil ya. Ada yang tanya nih. Dweller. Hah? Tunggu, saya cari dulu. Penghuni suatu tempat, seorang penghuni. Jadi susah ya istilahnya ya. Frasenya. Iya, Pak. Tadi apa Alvin kartenan? Ulangi, tolong. kartenan itu Biar jadi kita- orang yang berdagang tapi dia medianya itu bukan stand, tapi medianya dia itu pakai mobil. Sebagai media dia jualan. Kalau biasanya kalau di pasar kan kita jualan, kita kan bawa gerobak misalnya Pak ya, bawa gerobak atau bawa stand gitu. Ya. Kalau ini orangnya medianya bawa mobil. Jadi langsung dia langsung jualan di mobil itu. Tapi enggak terbatas dia harus jualan makanan, dia bisa jual bebas, pokoknya pakai mobil itu dipanggil kartenan. Oh, siap. Jadi dia yang kayak apa pinjam dari rent car gitu untuk berdagang gitu mobilnya. Iya. Nah, soalnya saya cari juga di sini ada yang membedakan antara renter sama tenant. Nanti saya kirim ke grup ini. Oke, Pak. Kasih, Pak. Oke, lanjut. Oke, kita bahas tentang DFD ya. Nah, ini saya sudah tuliskan di layar teman-teman. Di layar kelihatan ya? Di layar kelihatan slide saya nggak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan. Oke. Jadi, apa itu DFD gitu ya? DFD itu adalah sebuah diagram yang membantu kita untuk melihat ya perpindahan atau alur data. Ya, 10 menit lagi.
perpindahan atau alur data antara external entity ya dan proses dan penyimpanan data dalam sistem. Jadi fokus utama dari DFD itu tentang data flow diagram dari, kalau yang kalian lihat dari slide yang lain mungkin namanya source ya. Source ke proses, proses ke data store bisa kembali ke proses, tapi tidak bisa langsung ke external entity. Dari proses ke sink atau external entity yang tujuan. Ya. Jadi teman-teman kalau sekilas lihat seperti itu, aliran data itu terjadi bagaimana dari external entity ke proses ke data store, atau dari data store ke proses, lalu kembali dari proses baru bisa kembali ke external entity atau yang dikenal dengan nama sink. Jadi kalau external entity yang mengirimkan data itu dikenal dengan nama source. Kalau external entity yang menerima data itu yang namanya sink. Gitu. Jadi kalau lihat dari berbagai slide ini saya rangkumkan, ada yang sebut external entity saja, ada yang sebut untuk membedakan antara penerima dan yang memberikan, itu dibedakan, ada yang source, ada yang sink. Sejauh ini bisa dipahami? Paham, Pak. Nah, tentunya teman-teman pasti bingung. Lah, kalau menunjukkan aliran data, ya, apa bedanya dengan sistem flowchart, ya? Teman-teman dulu waktu mata kuliah Pak Robi pernah belajar sistem flowchart enggak? Nah, Pernah kan nunjukin dari departemen A harus ngirim apa ke departemen B. Lalu kalau Pak. seandainya ditolak, bagaimana prosesnya kembali gitu ya. Jadi kalau GFD tentunya itu ngomong alurnya itu tentang perpindahan data, alur data. Sementara kalau sistem flowchart itu ngomongnya tentang alur apa? Kerja. Alur kerja. Ya. Terus kalau di FD itu prosesnya gimana? Tentang Logical. prosesnya. Prosesnya dapat dilakukan serentak. Ya. Bisa dilakukan serentak. Sementara kalau flowchart itu secara berurut ya. Ada urutannya. Nah, tadi logik ada Amar sebut logical. Ya, Amar yang sebut ya tadi ya. Ya, ngarang, Pak. Nah, itu logical itu maksudnya apa? Yang kira-kira ide dari Amar. Dan itu untuk yang di sebelah mana kira-kira? Nggak apa-apa, no problem. Kan ini ide. Anda itu saya baca dari PPT yang bukan PPT sih, Pak, itu file Ya. yang DFD. Dari dosen Ya, saya ini. ya. Dari dosen saya ya. Ya, Yang itu. membedakan antara mana tuh? Kok nggak ada di sini slide ini? Tadi atas ada, Pak, logical. Iya, tapi bukan yang ini. Dia bedakan antara ini ya. Ya, di DFD ngomongnya tentang logical data flow, tapi ya Flow. logical data flow. Sementara kalau flowchart itu tentang sistem ini bekerja secara fisikal ya, lebih detail. Jadi kalau yang dimaksud detail of physical system itu tentang ini instruksi kerja ya. Kalau ini tentang instruksi kerja, sementara yang di FD ini tentang aliran data, alur data. Nah, kalau di DFD ada looping nggak kira-kira? Sejauh Ada. kalian lihat-lihat. DFD? Kayaknya Oh, nggak ada. DFD. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Kalau ini, sistem flowchart. Ada. Ada. Ya. Lalu, yang berikutnya, proses perhitungan. Bagaimana? Nggak ada, Pak, sepertinya. Nggak ada. Perhitungan apa maksudnya?
proses perhitungan, tambah, kurang, kali, bagi, nggak ada. Nggak ada. Kalau di Ada, flowchart, hah? Apa? Prosesnya melakukan perhitungan uang. Maksudnya ini proses yang aliran datanya ini loh. Kalau proses memang ada prosesnya gitu loh. Waktu selama melakukan apa ya namanya itu garisnya, kita fokus pada garis DFD-nya gitu. Nanti di tengah-tengah dia cuma ngomong kan tentang proses add customer, proses perhitungan denda, ya. Itu sifatnya lebih ke arah nama prosesnya. Tapi yang dimaksud yang proses ini lebih karena proses perhitungan, bisa tambah, kali, bagi, itu. Kalau di DFD kan, kalau di flowchart kan dijelaskan, terima inputannya apa, nanti diproses outputnya apa, gitu ya. Sistem flowchart. Tapi kalau di DFD, dia cuma dilewatkan saja hanya untuk kasih tahu bahwa bisnis flow-nya seperti ini. Kalau dia menginputkan data, dia akan proses, tapi kita tidak melihat nanti outputnya seperti apa. Gitu. Hanya berupa nanti aliran ke ke sink. Sink akan menerima data yang seperti ini. Tapi kalau flowchart kita pakai untuk proses perhitungan, untuk membantu kita melihat lebih detail bagaimana perhitungan tersebut dilakukan. Bisa dipahami nggak? Oke, Kan cuma ditulis add perhitungan gitu kan. Tapi kalau di flowchart kan ada simbol proses lengkap dengan rumusnya kan. Ya. Bisa dipahami bedanya. Ya, itu yang membedakan antara DFD dan sistem flowchart. Gitu. Nah, lanjut yang berikutnya, simbol-simbol dalam DFD ya. Teman-teman bisa lihat ada yang versinya Jordan ya. Kalau yang Jordan yang sebelah kiri ini. Sementara yang teman-teman lihat di Power Designer itu teman-teman lihat yang sebelah kanan. Betul tidak? betul. Sudah coba Power Designer belum? Sudah. Yang coba pasti sudah ketemu model ini ya. Tapi di Power Designer nanti kalau mau diubah bisa ya. Nanti saya tunjukkan di belakang ada slide-nya untuk mengubah modelnya kalau seandainya mau pakai yang Jordan ya. Nah, ini untuk extra entity ya. Dia sebaiknya menggunakan nama role ya, nama benda. Nih kalau di slide noun phrase ya. Kalau extra entity itu menggunakan noun phrase, kata benda. Nah, kita lihat di sini. Bisa kata bendanya menunjukkan orang, bisa menunjukkan sebuah organisasi atau perusahaan, bisa menunjukkan departemen lain di dalam perusahaan, atau another system atau subsystem. Jadi eksternal entity-nya seperti ini, berupa kata benda, bisa berupa orang, bisa berupa organisasi, bisa berupa departemen di dalam perusahaan, bisa merupakan sistem atau subsistem. Lalu yang berikutnya tentang proses. Proses ini menggunakan kata kerja. Seperti teman-teman lihat di sini, ini lihat nih. Ini yang saya maksud tadi, cuma tulis add new customer ya. Calculate perhitungan denda gitu. Tapi tidak menunjukkan bagaimana caranya dihitung. Itu yang dimaksud dengan proses perhitungannya. Ya. Jadi sudah lebih jelas sekarang?
Iya, iya. Saya sedang record yang pertama saya sedang record. Partisipan berapa sekarang? 9. Oke. Halo. Semuanya sudah kumpul? Baru 12 orang? 13? Belum, Pak. 13 orang. Nadif mana? Hadir? Oke. Saya boleh lanjut ya? Ya. Yang berikutnya, yang tadi proses ya. Jadi clear ya. Proses itu merupakan kata kerja, ya. Kata kerja atau kata sifat kerja. Verb, adjective, noun. Nah, lalu yang berikutnya adalah simbol untuk data store ya. Data store ini menggunakan kata benda. Untuk gunanya apa? Mendeskripsikan tentang data yang disimpan tersebut. Ya. Jadi contohnya ini adalah untuk menyimpan data alamat, nama, terus nomor telepon itu menggunakan data store customer master atau master customer. Ya. Jadi teman-teman setidaknya sudah hafal bentuk-bentuknya. Untuk masing-masing bentuk itu menggunakan nama apa, ya? Kesia nyanyi? Tak. Ya. Tadi yang kedua tadi. Ya. Tadi yang kedua tadi berarti buat nyimpan data ya, Pak? Yang mana? Yang mana? Yang sebelumnya tadi. Ya itu. Oh, ya, ini untuk menyimpan data. Jadi simbol. Kalau yang di atas Kalau yang di atas untuk proses. proses, oh ya. Di bawah itu berarti external entity tadi ya? Yang di atas external entity. Oh ya, oke. Ya. Terus yang berikutnya adalah data flow ya. Data flow ini menggunakan kata benda. Contohnya nama yang digunakan untuk data flow itu seperti ini. Jadi contoh, customer kan order menu ya. Yang di order kan menu ya. Menu. Nah, nama kata bendanya untuk data flow itu adalah customer order. Kalau seandainya kayak kalian melakukan pendaftaran ke UC yang namanya nama flow-nya itu adalah new form application. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Kalau seandainya ada customer pesan makanan, terhadap pesan makanan, berarti dia namanya di flow-nya itu dia menyerahkan data yang namanya customer order. Sementara kalau kalian case-nya adalah mendaftar ke UC, berarti kan ada terhadap sistemnya UC kan. Berarti new student, berarti itu kalau ada aliran datanya
itu walaupun nanti ada data nama, alamat, nama orang tua dan sebagainya, itu dikenal dengan diberi nama adalah new form application. Ya, jadi aplikasi pendaftaran baru. Nah, berikutnya, ini contoh dari konteks diagram. Nah, nanti konteks diagram itu tujuannya untuk menunjukkan keseluruhan aliran data di dalam sistem. Nah, nanti saya jelaskan perbedaannya masing-masing antara konteks diagram, DFD level 0, level 1, dan sebagainya. Nah, ini. Nah, kemarin saya sempat salah istilah. Itu juga karena dari berbagai sumber, setelah saya baca-baca, ternyata memang ada juga sumber yang menyatakan kalau konteks DFD itu adalah DFD level 0. Nah, tapi saya coba baca-baca lagi referensi lain. Saya baca dua buku yang saya pinjam dari Perpus. Ya. Dua buku ini itu lebih condong mengatakan kalau konteks diagram, konteks DFD itu menunjukkan overall system, ya, overall system. Nah, contoh bentuk DFD konteks diagram itu adalah yang ini, di mana belum ada data store, jadi cuma ada proses dan external entity dan data flow, baik yang masuk maupun yang keluar. Contoh DFD ini mau bercerita tentang bahwa ada customer melakukan pemesanan, ya. Customer melakukan pemesanan, jadi external entity. Walaupun ada kasir yang menginputkan ke dalam sistem, tapi karena ini external entity, ya, external entity berarti kan yang bukan yang mengoperasikan, tapi yang dari mana pesanan itu datang. Ya, jadi bukan kasir di sini. Di sini bukan kasir, tapi lebih ke arah customer order. Lalu customer melakukan pesanan, diteruskan pesanan tersebut kepada kitchen. Ya. Kitchen. Nah, kitchen di sini menjadi external entity. External entity. Karena dia mendapatkan ada pesanan masuk. Ya. Lalu karena customer sudah pesan, ya, customer sudah pesan makanan, berarti kan dia akan terima struk. Nota, ya, terima nota. Nah, yang dilakukan selama dalam sistem ini, karena ada pesanan dari customer, otomatis si restoran manager ini mendapatkan laporan manajerialnya, ya. Jadi dia bisa tahu menu mana yang laku, hari-hari apa saja yang rame, gitu. Jadi ini menggambarkan tentang aliran data dalam sistem food ordering, ya, dalam sistem pemesanan makanan. Nah, saya kembali ke sini untuk memperjelas tentang konteks DFD. Jadi sudah paham semua ya tentang konteks DFD. Jadi konteks DFD itu atau konteks diagram biasanya disebut itu lebih menunjukkan overview, ya, dari sistem sebuah organisasi. Sementara di DFD level 0 itu baru mulai menunjukkan proses-proses yang terjadi, di dalam sistem. Jadi kan food ordering system itu garis besarnya, ya. Nah, ketika di DFD level 0 itu mulai menunjukkan sub-sub proses yang ada di dalam food ordering system. Ya, seperti ini di slide nomor 18. Dan ada juga data store. Nah, cara mengenali DFD level 0 itu gampang karena biasanya kalau secara benarnya ini bukan kita lewati dulu Power Designer, ya. Kalau secara benarnya itu ditulisnya dengan nama prosesnya itu ditandai dengan 1.0. Ya.
Jadi 1.0. Itu untuk menunjukkan bahwa dia level 0. Nah, sementara kalau untuk level 1 bagaimana gitu ya? Level 1 bagaimana? Nah, level 1 ketika proses ini perlu lagi dijabarkan. Ada lagi Komposisi. di dekomposisi istilahnya. Nah, itu akan menjadi proses 1.0 nanti punya lagi proses-proses yang lainnya. Jadi seandainya proses 1 ini harusnya punya 3 proses. Ada 3 proses. Jadinya akan menjadi proses 1.1, proses 1.2, dan proses 1.3. Ya, seperti yang kalian lihat tentang komputer inventory system yang ada di punya kendal. Oke. Saya kembali ke slide ini. Ke slide tentang perbedaan antara konteks diagram DFD level 0 dan DFD level 1 ya. Nanti kalau level yang seterusnya bagaimana ya? Berarti itu perlu lagi suatu proses di dalam level 1 perlu lagi didekomposisi ya. Nah, nanti pertanyaannya kapan berhenti? Nah, nanti ada di slide berikutnya kapan berhenti. Oke, sejauh ini tentang perbedaan penggambaran DFD ngerti enggak? Ngerti, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Berarti kalau konteks gak ada data store ya, Pak? Enggak ada. Konteks diagram enggak ada. Kalau level 0? Level 0 sudah mulai kelihatan proses-proses besar tapi ya. Proses-proses. Nah, biasanya data store itu biasanya tapi ada kebanyakan buku yang sudah langsung level 0 sudah menggambarkan data, dimunculkan data store. Tapi biasanya secara umum itu yang saya juga lihat yang lain itu level 1 baru kelihatan data store. Jadi ini lebih ke arah lebih banyak melihat experience ya. Jadi lebih banyak melihat. Biasanya di level 0 itu harusnya data store belum keluar. Cuma ya ada yang buku yang sudah menuliskan data store, ya sudahlah kita ikuti saja yang versi buku gitu. Karena dia juga sudah cukup menjelaskan di situ bahwa ada terjadi karena adanya aliran data masuk ya, setelah itu data dikemanakan ya, otomatis pasti disimpan. Gitu. Berarti level 0 enggak apa-apa Pak, pakai data store. Enggak apa-apa. Saya sudah cari-cari, dia tulis enggak apa-apa. Seperti yang kalian lihat kan. Hah? Besok jadi ketua SU. Aduh, kamu ini enggak konsen. Ayo konsen dulu. Waktu saya cuma tinggal berapa nih? Karena versi gratisan. Oke, guys, konsen dulu. Ketika kelas online-nya konsen. Walaupun kalian di dalam sana saya nggak tahu ngapain, tapi minimal kalian lihat dulu ini ya. Oke, sudah bisa membedakan antara DFD masing-masing DFD? Sudah. Sudah ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang, yang tadi yang saya janjikan di Power Designer. Kalau seandainya saya mau pakai, kan yang di Power Designer itu kan pakai stylenya si siapa? Tadi yang saya sebut? Yang sudah coba Power Designer? Sarson itu. Gandel Sarson. Gen dan Sarson ya. Sarson. Nah, nanti kalau mau diubah ke versinya Jordan itu tinggal pilih yang model, klik kanan model option di kanvasnya si Power Designer, lalu pilih kategori, lalu pilih model setting. Ya, Nadif? Diam. Iya betul Pak. Nadif kalau lagi main di mute aja. Iya Pak. Lalu yang berikutnya, setelah pilih model setting, lalu pilih data flow diagram notation yang di sini. Semua melihat hal yang sama? Semua melihat hal yang sama? Reaction dong, melihat, Pak. Reaction dong, reaction. Iya, Pak. Iya, Pak. Yes. Ya. Ya, pilih Jordan ya. Nah, ini beberapa rule dari DFD. Saya tidak perlu bahas secara mendalam karena ini sebenarnya sudah cukup jelas ya, dengan gambar sekalipun juga teman-teman sudah dibantu bahwa
proses ya. Proses itu tidak pernah tiba-tiba muncul output ya. Jadi lihat gambar nomor 1, rule A itu tidak benar karena kenapa? Harus ada inputnya dong, baru ada outputnya. Itu yang A. Yang C kenapa disebut salah? Oke. Yang B kenapa yang sebelah sini salah? Sebelah sini salah. Input aja nggak ada. Ada. Output Pak. Karena input saja ya, harusnya ada input, ada output. Output. Ya, proses itu rule-nya ya. Terus yang berikutnya, ini C-nya hilang, kayaknya salah ketik bukunya. Kalau yang jadi saya sebut D aja ya. D, kira-kira salahnya kenapa? Harus masuk ke proses dulu. Tidak ada proses, Pak. Karena proses. tidak ada proses ya, tidak ada proses. Jadi harusnya data store itu melalui sebuah proses baru bisa menuju ke data store yang berikutnya. Iya. Ya, bisa paham. Dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak bisa interface atau external entity langsung ke data store. Harus melalui sebuah Proses. proses. Begitu juga dari data store tidak bisa langsung ke external entity, dia harus melalui sebuah proses. Ya. Bahkan lebih parah lagi, dari external entity ke external entity yang lain. Ya. Tidak boleh juga, dia harus melalui sebuah proses. Kalau yang J itu ngomongnya tidak boleh gambarnya panahnya dibuat langsung kit. Kalau seandainya dia in out, tidak boleh digambarkan dalam satu kesatuan. Harus dijelaskan in-nya apa, dari data yang masuk ke data store itu apa, nanti dari data store itu ditarik data apa yang keluar. Ya. Oke. Jadi ibaratnya itu kalau yang flow data flow 3 itu adalah insert Data store. CRUD create update delete ya. Kalau yang data flow 4 itu adalah read. Pak, Bisa dipahami? berarti harus melewati proses semua ya, Pak? Nggak Artinya, boleh langsung dari dirinya sendiri ke dirinya sendiri, nggak boleh. Harus lewat proses dulu berarti ya? nggak boleh. Jadi yang tadi saya sebut di awal-awal. Jadi bagi DFD itu mau menunjukkan tentang aliran data dari external entity ke proses ke data store ke proses ke external entity kembali ya. Jadi cukup gampang kan dihafal kan? Iya, Pak. Bisa dibayangkan juga kan? Bisa dibayangkan. Bisa. Oke. Saya lanjut yang berikutnya. Saya mau ngetes kalian. Ini Waduh. coba dilihat gambar A dan B. Ya, saya tes kalian. Kenapa A itu salah, kenapa B itu salah? Kenapa B itu benar? Sudah kembali, Pak. Kenapa A salah, kenapa B itu benar? Saya koreksi. Karena A, kredit datanya langsung ke data store. Apanya? Kredit datanya langsung ke data store. Oke, lalu yang berikutnya apa lagi kesalahan di A? Customer ke accounting tidak ada proses. Ada ya? Accounting ke customer, Iya. customer yang bagian receipt ya. Ya, bagian receipt. Itu enggak boleh. Ya. Sementara yang B sudah benar ya. Rule-nya ada ya. Jadi apa? Kalau customer customer ini agak salah gambarnya sih juga sebenarnya ini. Ada garis yang hilang. Karena customer kok tiba-tiba cuma terima ya. Terus data store ini dapat sorry. Dari customer membayar. Ada proses record payment. Proses record payment ke proses nomor 3 ya. Ke proses nomor 3. Proses nomor 3 itu mengirimkan kredit data disimpan ke data store. Oh, sudah benar, sorry. Nah, nanti sudah benar ya.
dari update customer master ya, itu dari proses update customer master itu akan mengirimkan receipt kepada si customer. Ya, bisa Pak, dipahami? mau tanya. Ya. Ya, Ini berarti DFD level 0 bukan? ini ayo coba ya, itu pertanyaan bagus. Yang lain kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ini DFD level 0 atau level 1? Oh. Level 0. Level? 0. Apa tandanya level 0? Ada Kira-kira. data skornya. Selain itu, ciri 1.0. yang 1.0. 1.0. Ya. Ya, 1.0. Tapi di Power Designer tidak ada 1.0, langsung 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Oh, oke. Ya. Nanti ketika proses satu dikomposisi, baru muncul 1.1, 1.2, 1.3. Kalau proses 1.1 di decompose, nanti jadinya apa? 1.1.1. Nah, itu kalau sudah 1.1.1.1 itu berarti DFD level berapa? N. N. Ya, N itu berapa? N itu berapa? 3 ya. Level 2. Iya 2 ding. Ya kan, karena kan 1.1 itu level 1. 1.0 atau 1 saja itu level 0. 0. Ya, Iya Pak. bisa. Nah, yang berikutnya. Jim. Kat, ada yang tanya? Amar, kenapa? Kenapa Pak? Tadi ada yang bertanya? Aral itu Pak. Bukan aku, Pak. Asis. Apa Asis? External entity itu nggak harus punya input output bersamaan ya. Maksudnya seperti apa? Yang seperti apa? Coba contoh yang ini ditanya. Proses kan harus punya output dan input, nggak boleh Ya. salah satu. Iya, nggak boleh salah Kalau satu. external entity External entity, kenapa? itu harus punya input dan output atau boleh salah satu aja? Boleh salah satu. Contohnya seperti ini. Ya. Ini kan customer punya input, punya output kan? Iya. Nah, kalau kitchen itu dia cuma nerima food order. Oh iya. Jadi ini tentang aliran datanya ya. Jadi kan kitchen kan cuma terima apa? Data berupa apa? Tentang list order yang dipesan oleh customer. Ya kan? Tapi kan juga nyediain makanan, Pak. Nah, penyediaan makanan itu data bukan? Nyediain makanan. Oh. Ya kan? Berarti Bukan, fisikal ya kan? Pak? Iya, itu tidak masuk di sini. Hasil yang disediakan oleh si kitchen ya berupa makanan itu bukan data. Makanya customer tidak menerima apa? Tidak menerima makanannya kan? Tapi tulisannya terima receipt. Ya kan? Bisa paham? Ya. Kalau physical level Pak? Physical apa? Ya, physical. Oh, physical. Physical. Ya. Itu juga kalau kamu lihat. Tunggu, saya buka dulu halaman berapa itu. Nah, di logical maupun kalau physical malah tentang ininya, tentang dia juga tentang datanya. Ya, kalau kamu buka bukunya Kendall, di situ tidak ada ngomong tentang istilahnya Kelihatan, Pak. barang. Ya, gimana sih? Ya, kalian buka lah. Backgroundnya Bapak, Pak. Nggak mau ganti. Kalian lihat nanti di punya Kendal ya. Di punya Kendal itu ada contohnya. Silakan dilihat sana. Saya cepat sedikit ya karena saya sudah mau meeting dengan Pak Adi. Saya lanjut. Guideline drawing ya. Drawing DFD ya. Jadi kalau tentang completeness ya, sampai kapan dikatakan DFD itu complete ya? Ketika DFD itu sudah menggambarkan keseluruhan sistem
aliran data dalam sebuah sistem. Ya. Kapan dia stop? Nah, ini jawabannya kan di sini kan. Sudah tidak ada lagi yang ingin didekomposisi, tidak ada lagi yang mau didetailkan. Ya. Setiap data flow sudah tidak perlu di split lagi karena sudah dihandle oleh proses-proses yang lain. Ya. Terus tentang konsistensi, ya, konsistensi, ya. Nah, konsistensi itu ya tentang penomorannya, prosesnya ya, penomoran prosesnya. Jadi kalau satu proses level 0 ya 1.0 atau 1. Kalau nanti dia di FD level 1 berarti 1.1. Kalau di FD level 2 berarti 1.1.1. Ya. Level 1 level 1. Mereka level sorry, level 2, 1.1.1 itu level 2. Ya. Kalau 1.1 itu level berapa tadi? 1.1 Pak. Ya, itu level berapa? Level 1. 1. Ya, oke, bagus. Terus di FD itu tidak merepresentasikan tentang waktu. Jadi tidak ngomong tentang waktu kalau di FD. Ya. Terus juga di FD itu harus dilakukan secara iteratif, ya, menggambar di FD itu secara iteratif sampai kita menemukan closest approximation-nya, ya, yang terdekat, ya, gambaran yang terdekat tentang sebuah sistem itu dimodelkan. Jadi nanti jangan, kalau nanti ada tugas kelompok membuat DFD, jangan tengkar, ya. Karena itu pasti memang sama seperti ERD akan harus digambar terus-menerus, ya, sampai datanya sudah disimpan dengan benar kalau ERD, kalau DFD sampai aliran datanya sudah dirasa benar, ya. Jadi semua prosesnya itu dilakukan secara iteratif, ya, berulang-ulang. Oke. Ini yang saya mau bahas tentang unbalanced dan balanced DFD. Teman-teman bisa lihat. Nanti saya share PowerPoint-nya setelah ini, setelah saya selesai. Jadi kalau dikatakan unbalanced, kenapa? Karena, lihat, di konteks diagramnya, ya, ini kan konteks diagram ya, yang angka 0 ini ya. Ini konteks diagram, ya. Itu ada satu input, ada satu output. Ya, semua melihat hal yang sama? Ya, Pak. Nah, tetapi ketika di FD level 0, inputnya ada berapa? 2. Ada 2. Yang mana itu? Yang mana? Nama A sama C. A sama Sebelah kiri. C. Charlie ya, A sama Charlie. Alpha sama Charlie. Tetapi dia cuma punya satu output. Yang mana itu? B. B, ya. Jadi inputnya 2, tapi outputnya 1. Jadi dikenal dengan nama unbalanced. Ya. DFD-nya belum seimbang. Balance. Ya. Jadi semua itu berangkatnya dari konteks diagram. Ya. Apa yang kamu gambarkan di konteks diagram, inputnya berapa, outputnya berapa, itu ketika dipecah menjadi DFD level 0, level 1, sampai level kesekian, itu harus seimbang. Ya. Kalau tidak seimbang, berarti ada yang salah di konteks diagram. Ya. Berarti input 1, output 1, Pak ya? Iya, kalau menggambarkannya ya, kalau inputnya 1, outputnya 1, ya berarti nanti di sini juga input 1, output juga harus 1. Kalau dipecah dekomposisi itu yang banyak tuh malah prosesnya ya. Iya, prosesnya yang banyak, dekomposisi. Entitinya tetap ya jumlahnya. Entitinya Nggak boleh bisa nambah, nggak boleh kurang. bisa bertambah. Tuh. Pak tadi apa tuh yang balance itu kayak gimana Pak? Nggak denger barusan lost connect barusan. Yang Input outputnya seimbang. Input outputnya seimbang. Aduh, runtime lagi 10 menit. Oke, saya juga harus meeting dengan Pak Adi habis ini. Oke, 10 menit ya. Unbalance itu apa? Ketika di konteks diagram, dia janjikan inputnya 1, outputnya 1. Tetapi ketika begitu diubah menjadi DFD level 0,
malah terjadi adalah 2 input, 1 output. Ya kan? Padahal janjinya kan di atas itu di konteks diagram itu 1 input, 1 output. Tapi tiba-tiba bisa ketika diubah jadi level 0, 2 input, 1 output. Itu jadi tidak seimbang. Tapi bisa lihat nggak 2 input? Terus tadi Bapak ngomong entity-nya kok nambah? Bisa nambah. Kan malah unbalance jadinya. Kalau nambah. Bisa nambah. Tunggu, coba saya pastikan ya. Ada contohnya ini. Saya nggak copy. Ini. Ini, Pak. Ya, ini. Nah, entity-nya 3 tetap. Coba saya lihat yang komputer inventory ya dulu ya. Saya ingat saya kok ada tiba-tiba bertambah. Coba lihat yang chapter 7 yang episode 7 yang kemarin kita lihat. Entity-nya bertambah nggak kira-kira? Satu, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, entity nggak bertambah, sorry. Saya salah konsen kemarin. Ya. Jadi, oke, saya perbaiki. Ya. Jadi, saya pastikan ya, input harus balance. Input yang ada di level konteks diagram, ya, itu harus nanti balance dengan ketika teman-teman pecah menjadi konteks diagram. Ya. Nah, berarti nanti semua entity harus juga dijabarkan karena kan entity kan ada yang input kan ke proses besar, ya. Jadi koreksinya adalah semua entity harus juga lengkap di konteks diagram. Ya, Devan gimana? Oke. Ya. Oke, sudah. Seperti itu tentang balance dan unbalanced DFD. Ya. Cukup? Oke, Pak. Hari ini. Ya. Mohon maaf ya tadi saya salah konsep. Tapi terima kasih sudah membantu untuk mengingatkan. Terima kasih, Bevan. Ya. Ada lagi yang lain? Berarti sekarang. Ya, buat Sing Esa. level 0 itu berarti aku kan jiplak ngono tok ya. Level iya jiplak toh. Yang tunggu. Level 0 ini kita ulang. Yang level 0 itu kemarin saya salah loh. Itu yang Konteks kan. yang video 01 itu namanya konteks diagram. Ya memang ini yang video 2, Pak. Oh, video 2 level 0. Ya, Itu kamu perlu dimodif atau cek dulu waktu kamu mau jiplak cek dulu karena saya juga belum cek itu. Ya. Jadi tujuannya apa? Latihannya kan teori udah dikasih tahu nih. Ya kan? ya. Teori udah dikasih tahu. Nah, sekarang kamu buktikan sudah benar nggak di buku itu gambar gitu loh. Itu level 0 itu kan dari konteks. Dari konteks tak lanjutin gambarnya jadi level 0 gitu tak? Atau aku buat baru bisa? Dekomposisi, harus dekomposisi dari konteks. Wah. Ya. Sekalian belajar caranya bagaimana mendekomposisi proses, ya. Mendekomposisi proses. Kalau nggak salah videonya itu ada tunjukin ya tentang dekomposisi. Ada Ya, itu. tab baru gitu berarti. Hah? New tab gitu berarti. Ya, halaman baru. YouTube. Jadi video ini new tab gitu. Itu kok level 1 nggak sih? Level 1. Nah, terus kalau level 0 Level 0. Nah, ini karena di Power Designer lama itu bisa bikin konteks diagram. Tapi Power Designer yang baru ini itu harus agak tricky. Agak tricky itu maksudnya bagaimana? Jadi nanti itu mungkin terjadi perbedaan gitu loh.
Karena kenapa? Ketika kamu gambar di FD di Power Designer, itu langsung angkanya 1, nggak bisa 0. Nggak bisa 0 ya. Jadi otomatis nanti mungkin ada penyesuaian di angka dekomposisi proses. Ya. Angka dekomposisi proses. Jadi nanti ketika kamu buat di FD level 0 itu nanti jadinya 1.1, 1.2, 1.3 tergantung dari banyaknya proses yang ada di level 0-nya di chapter 7. Ya, ini saya sudah kasih peringatan, saya sudah kasih tahu lebih awal karena nanti pasti akan terjadi kebingungan kok nomornya nggak sama gitu ya. Karena di Power Designer yang baru saya cari-cari bandingkan dengan Power Designer yang lama di video tutorial, itu ternyata di Power Designer lama bisa buat konteks diagram. Jadi nanti ketika baru buat pertama kali di FD itu tulisannya ID-nya 0, prosesnya ID-nya 0. Nah, mungkin teman-teman siapa tahu ada waktu dalam proses pembuatan video atau saya juga nanti sudah temukan caranya karena saya sedang cari-cari terus, itu di Power Designer baru itu semuanya dari 1, nggak bisa di-set jadi 0. Saya juga bingung bagaimana caranya supaya bisa konteks diagram itu 0 gitu. Nah, tapi kemarin saya jadi Berarti kita buat yang 0 dulu kan Pak, baru yang konteks. Waduh. kalau yang atau bisa juga dari iya sih. Iya betul aman sih. Ya karena agak tricky-nya itu ya. Enggak, 1 dulu malah. Level 0 dulu. Iya betul. Level 0 dulu baru konteks diagram. Itu agak tricky. Di padatno jadi konteks gimana caranya, Pak? Nanti saya kirimkan triknya. Amar buat ke grup ya. Amar forward. Ya, sekarang saya forward Pak. Oke, guys, saya mohon maaf. Saya harus segera meeting Prodi ya. Tapi kalau ada pertanyaan kita ramekan di grup ya. Siap, Pak. Jadi pindah lah, Pak. Nanti dibahas. Rapat meeting, Mbak. Ya. Oke, teman-teman ya. Kalau masih ada bingung, boleh konsultasi di grup ya. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, thank you. Ya, thank you.